Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada soal TPM pertama Kota Yogyakarta. Nah, ini masih paket A. Kita lanjutkan ke nomor 11 ya. Nah, nomor 11 ini sebenarnya masih satu teks dengan nomor 9, 10 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba bahas dulu. Nomor 11 ini yang ditanyakan pernyataan manakah yang sesuai untuk menilai kaidah kebahasaan pada kedua teks tersebut. Nomor 11 yang ditanyakan kaidahnya. Yang pertama, kedua berita tersebut disertai dengan kata keterangan waktu. Sesuai ya. Dia ada dua-duanya ada keterangan waktunya. Selain ada ini ya, itu ada keterangan waktu misalnya ya hingga tahun gitu ya, ini keterangan waktu. Kemudian kalau teks 1 cukup itu ya. Oke, itu ada berarti. Yang kedua, kalimat langsung dari para ahli menambah keakuratan. Kalimat langsung itu berarti kalimat yang menggunakan tanda petik. Tanda petik gitu. Ada nggak teks 1? Teks 1 itu ada ya. Ini ada tanda petik di sini. Tapi teks 2 tidak ada. Teks 2 tidak ada, berarti kalau dibilangnya para ahli menambah keakuratan kedua berita ini jelas tidak sesuai. Kemudian yang 11, kedua teks banyak kata teknis yang berkaitan dengan bidang literasi. Tidak ya. Tidak ada kata teknis terkait dengan literasi apapun di sini. Gitu. Oke, itu nomor 11. Kemudian kita ke nomor 12. Yang ditanyakan adalah makna kata omset. Dalam teks Rojali dan Rohana, fenomena di era digital adalah, nah seharusnya tanpa kita baca teksnya gitu, ini sudah tahu omset itu apa gitu ya. Kita lihat yang pertama, total pendapatan penjualan produk. Iya, omset itu totalnya. Kemudian yang kedua, jumlah modal dari penjualan produk itu tidak. Omset itu bukan jumlah modal. Kemudian yang ketiga, total keuntungan belanja barang dagang. Tidak ya, bukan belanja, tapi penjualan. Harusnya keuntungan penjualan. Jumlah uang hasil penjualan barang dagang, iya. Maka jawabannya 1 dan 4. Ini harusnya tanpa kita baca teksnya sudah tahu. Oke, nomor 13 masih sama teksnya dengan nomor 12. Yang ditanyakan, mengapa masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi pasca pandemi? Nah, kenapa gitu kan? Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. Masyarakat enggan membeli secara langsung karena fasilitas mal kurang memadai. B. Perbedaan harga yang cukup besar antara belanja daring dengan belanja langsung. C. Harga kebutuhan pokok terus meningkat sehingga masyarakat enggan berbelanja. D. Inflasi harga kebutuhan pokok memaksa masyarakat membeli secara daring. Sebenarnya selama pas pandemi ini kan kita banyak daringnya ya. Jawaban yang tepat itu kalau kaitannya dengan belanja daring itu yang B. Dia memilih karena harganya itu kan lebih murah ya. Harga belanja daring dengan belanja langsung. Tapi kalau misal ragu, kita lihat di teksnya. Nah ini, faktor kedua, pergeseran perilaku belanja setelah pandemi. Kebiasaan membeli barang secara daring masih berlanjut karena perbedaan harga yang signifikan. Berarti ada harga yang berbeda. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Kemudian nomor 14 masih teks yang sama. Nomor 14 ditanyakan, setelah membaca teks tersebut, Putri menilai argumen manakah yang mendukung. Berarti argumen mana yang sesuai gitu. Kita lihat, teks diawali dengan penjelasan umum tentang fenomena Rojali dan Rohana. Ini harus kita lihat dulu. Diawali dengan fenomena Rojali dan Rohana. Pernahkah kalian mendengar kata Rojali Rohana? Istilah tersebut bukanlah sebuah nama. Nah, ini dijelaskan ya. Apa itu Rojali dan Rohana? Maka ini benar. Loh, maka ini benar. Kemudian yang kedua, faktor penyebab fenomena. Yang ditanyakan penyebabnya. Rojali Rohana dijelaskan secara kronologi. Iya, tadi kalau kita lihat
ada faktor kedua gitu ya. Berarti kan ada dua faktor utama, pertama, kedua gitu. Ini berarti ada penjelasannya, maka dia benar. Kemudian yang ketiga, bagian akhir teks berisi riset yang menjadi solusi fenomena Rojali dan Rohana. Akhir teks, apakah riset? Kita lihat yang teks terakhir. Fenomena Rojali dan Rohana mencerminkan perubahan besar dan pola konsumsi masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi. Jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan tidak dapat menjadi indikator pasti kenaikan omset. Hal ini menjadi tantangan bagi industri retail. Bisnis retail harus berinovasi agar pengunjung tidak hanya sekadar Rojali atau Rohana, tetapi membeli langsung di lokasi. Berarti bukan hasil berisi riset yang menjadi solusi, enggak ya. Bagian akhir teks tidak ya, berarti ini salah. Oke. Kemudian nomor 15, ini sudah teks yang berbeda. Nomor 15 yang ditanyakan adalah kopi keliling merupakan usaha yang sedang tren saat ini berdasarkan teks 1. Hati-hati, teks 1 yang ditanyakan pernyataan mana yang mendukung. Berarti yang dicari yang mendukung. Kita lihat pilihan jawabannya. Usaha kopi keliling menjadi bisnis kreatif dengan modal kecil sebagai peluang usaha bagi anak muda. Atau B, konsep penjual menyajikan racikan kopi di kedai-kedai merupakan ciri khas tren usaha kopi keliling. Keterbatasan tempat duduk yang C, saat menikmati kopi merupakan tantangan tersendiri bagi pelanggan. Atau yang D, kopi keliling memberikan dampak budaya nongkrong bagi kaum penikmat kopi hingga lupa waktu. Kayak C sama D ini jelas enggak ya, kan kopi keliling enggak ada, budaya nongkrong ini enggak ada kan. Nah kita lihat A sama B. Teks 1, tren usaha kopi keliling. Nah, kenapa bisa begitu? Soalnya secara konsep sederhana tetapi menarik, membawa gerobak atau motor, menyajikan kopi racikan langsung di jalan atau taman. Banyak pelanggan menyukai usaha ini karena praktis dan menghadiri sensasi menikmati kopi di ruang terbuka. Selain itu, harga yang ditawarkan lebih terjangkau, namun sebagian orang menilai keterbatasan tempat duduk dan suasana kurang nyaman sebagai kekurangan. Dianggap mampu menghidupkan budaya nongkrong santai sambil membangun interaksi hangat dengan penjual. Melansir dari data itu, penikmat kopi membeli kopi daripada membuat sendiri. Oleh karena itu, membuka peluang kerja baru bagi anak muda yang ingin berbisnis kreatif dengan modal kecil. Berarti jawabannya yang A. Kenapa nggak yang B? Kan menyajikan racikan kopi, tapi ini pembahasannya di kedai-kedai. Yang C tadi kan tidak benar kan, karena bukan tantangan. Kemudian yang D, bagi kaum penikmat kopi hingga lupa waktu, enggak, tapi interaksi antara penjual. Itu yang A. Kemudian yang nomor 16, masih teks yang sama. Yang ditanyakan daftar kata manakah yang tepat untuk menggambarkan laundry self-service. Yang ditanyakan itu teks 2. Kita lihat mencuci pakaian, proses higienis, bantuan pegawai. Kalau self-service harusnya bukan bantuan pegawai ya. Ini kita coret. B, cuci otomatis, bantuan karyawan, lapangan kerja. Bantuan karyawan juga jelas enggak kan. Laundry self-service. Berarti laundry sendiri, nyuci sendiri gitu. Yang C, lapangan kerja, masyarakat praktis, gaya hidup enggak ya, gaya hidup enggak. Yang D, berarti yang D, inovasi populer, cuci otomatis, layanan mandiri. Benar, inovasi populer, dia baru, karena biasanya kan laundry ditinggal, tapi ini self service. Sekarang yang nomor 17, ini masih teks yang sama. Yang ditanyakan teks 2, manakah pernyataan yang tepat untuk menggambarkan kelebihan laundry self-service? Yang ditanyakan kelebihan, ini saya belum baca teksnya ya sebenarnya, tapi dari pilihan jawaban tadi kita sudah bisa menjawab. Ini kita lihat yang 17, apakah tanpa baca teksnya kita bisa menjawab gitu. Yang pertama, meminimalisasi kebutuhan tenaga manusia secara total di bidang jasa. Enggak ya, adanya laundry self-service itu bukan untuk mengurangi tenaga manusia. Yang kedua, membuka peluang kerja baru seperti teknisi dan penyedia perlengkapan. Iya, karena kan penyedia perlengkapan apa? Mesin cuci, sabun, kayak gitu. Teknisi ya kaitannya dengan mesin gitu kan. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahan pengoperasian pada mesin cuci otomatis. Itu enggak ya, kan kelebihan. Kemudian yang keempat,
Memberikan kenyamanan pelanggan dapat bersantai selama proses mencuci. Iya, ini kelebihan. Kalau misal kalian tidak tahu gitu ya, kalian berarti harus baca teksnya. Coba kita cari di teksnya. Oke, banyak pengguna merasa puas karena prosesnya cepat dan mereka bisa bersantai. Selain efisien, laundry ini juga dianggap higienis. Mengeluhkan kurangnya bantuan ini kekurangan. Memberi dampak ekonomi positif dengan terciptanya lapangan kerja teknisi dan penyedia deterjen. Gitu. Ya kan? Jawabannya benar yang ini. Teknisi, penyedia perlengkapan untuk deterjen, memberikan kenyamanan, bersantai selama proses mencuci. Tanpa baca teksnya sudah bisa menjawab. Oke, kita lanjut ke nomor 18, masih teks yang sama. Setelah membaca kedua teks, Rani menilai teks 1 lebih akurat daripada teks 2. Manakah yang menguatkan pendapat Rani? Jadi ini kalian diminta untuk mencari pernyataan yang menguatkan. Yang pertama, penilaian pribadi penulis terkait potensi usaha kopi keliling disertai data. Iya. Ya. Kopi keliling ada datanya tadi ya. 71% penikmat ini data. Kemudian, banyak memuat asumsi penulis yang dapat membujuk pembaca mencoba usaha tersebut. Enggak ada bujukan. Mereka kan hanya menceritakan terkait dengan usaha. Kemudian, penjelasan penulis tentang usaha kopi keliling relevan untuk semua usia. Tidak. Tadi ini untuk siapa? Generasi muda. Maka ini salah. Begitu, nomor 18. Kemudian ke nomor 19, ini puisi ya, sudah beda teks. Nomor 19 yang ditanyakan berdasarkan puisi tersebut kosakata yang menggambarkan latar suasana khusyuk. Nah, ini sebenarnya tanpa ke teksnya. Oh, ini harus ke teksnya sih karena yang ditanyakan pernyataannya bait gitu. Kita lihat bait 1 larik 3. Bait 1 larik 3 berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Larik 3, aku masih menyebut namamu. Larik 3, aku masih menyebut namamu, latar suasana khusyuk. Iya, ya. Kemudian, bait 2, larik 2, mengingat kau penuh seluruh. Iya, ini bisa khusyuk. Terus, bait 7, larik 1. 7, aku menggambara di negeri asing. Tidak ya, bukan suasana khusyuk. Kemudian bait 8 larik 3, aku tidak bisa berpaling. Ini juga bukan suasana khusyuk. Maka jawabannya 1 dan 2. Oke, nomor 20, ini masih teks yang sama yang ditanyakan, hal apa yang dapat kamu pelajari dari puisi Doa karya Khairil Anwar. Nah, doa, puisinya tentang doa ya. Kita lihat A. Semangatlah menjalani takdir, percayalah selalu pada Tuhan, berdoalah agar tidak tersesat atau dekatkanlah diri pada Tuhan. Kita lihat teksnya, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Termangu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Berarti ketika dia lagi susah, dia tetap mengingat. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Berarti ini lebih ke bukan percaya selalu pada Tuhan ya, tapi dekatkanlah diri pada Tuhan. Jadi ini dia mencoba untuk mendekatkan diri terkait dengan apa yang sedang terjadi gitu. Termangu, susah gitu kan, hilang bentuk gitu. Jadi bukan terkait dengan berdoalah agar tidak tersesat, atau bukan tentang kepercayaan, atau tentang menjalani takdir. Itu tadi pembahasan nomor 11 sampai 20. Kita akan lanjutkan 21 sampai seterusnya ya. Dan jangan lupa kalian jika ingin berdiskusi lebih lanjut dan lebih cepat gitu, silahkan bergabung di sini ya. Silahkan bergabung di grup ini Telegram ya. Karena kita bisa belajar banyak hal di sini. Terima kasih.